Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Membahas soal komponen cinta, yaitu gairah. Itu memang penting banget ya soal bagian ketika ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang. Meskipun dinamika hubungan kamu dengan dia naik turun, tapi terkadang gairah itulah yang membuat hubungannya itu selalu ada. Dan kita akan lihat untuk naluri hasratnya dia, pasangan kamu seperti apa. Dan pembacaan kita kali ini Kevin masukkan ke pembacaan 21 tahun ke atas. Jadi buat sahabat bagian yang usianya belum 21 tahun ke atas atau belum dewasa, sebaiknya jangan dipaksakan menonton. Karena mungkin Kevin akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya adalah lebih erotis lagi. Ini berkaitan dengan edukasi seksual buat pasangan sahabat kebahagiaan ya, buat kalian semua. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general 21 tahun ke atas, yang terkadang bisa resonate dengan kamu, yang terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Naluri hasratnya, pasangan kamu, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang terhubung kepada kamu. Bagaimana hasratnya berbicara dalam nalurinya? Apakah ada sebuah fantasi? Apakah ada sesuatu hal yang mungkin bisa mempererat hubungan kalian, terutama dari komponen cinta yang selalu Kevin bahas, yaitu gairah. Ada gairah, keintiman, dan juga komitmen. Kita akan gali lebih dalam tentang sisi gairahnya. Oke, kita cek bersama-sama ini adalah energinya. Usahakan saat kebahagiaan untuk tetap menjaga kolom komentar ya, untuk tetap sopan dan juga menghargai setiap sahabat kebahagiaan lainnya ya. Karena ini adalah pembacaan khusus dewasa. Apapun yang Kevin sampaikan di sini tujuannya adalah untuk mengedukasi kalian semua, terutama dalam ngejalin hubungan dengan pasangan kalian semua. Kita lihat yang terhubung kepada kamu, pasangan kamu, bagaimana energi, naluri hasratnya kepada sahabat kebahagiaan. Apa yang dia rasa? Wow, Nine of Grails, sahabat kebahagiaan bercumbu di kala malam, sebuah kehangatan. Ya mungkin kejadian-kejadian semacam ini jarang sekali dilakukan, terutama untuk dia, apalagi yang LDR. Ya yang mungkin yang LDR mungkin rada ngerasa bahwa kangen banget sih momen kayak gini, pengen banget sih momen kayak gitu. Apapun yang terjadi antara kamu dengan diri dia, momen-momen semacam ini berpelukan dari belakang mungkin jarang dilakukan. Naluri hasratnya dia ketika memiliki sebuah respon seksual, dia akan memeluk kamu dari belakang, mencium kamu dan mengutarakan kata sayang. Jika dia pernah melakukan hal itu, atau mungkin juga sering melakukan hal itu, artinya orang ini memiliki fantasi yang luar biasa. Entah dia yang laki-laki atau dia yang perempuan, atau saat bagian ini posisinya kamu adalah laki-laki atau perempuan. Yang jelas memeluk dari belakang ini adalah sesuatu hal yang sangat berkesan. Nalurinya dia memeluk kamu dari belakang. Kalau dia melakukan hal ini mengindikasi bahwa dia merindukan sesuatu. Dia merindukan hasrat yang besar. Ya mungkin usianya tidak lagi muda sama seperti dia yang dulu, tapi untuk hasratnya kepada kamu masih ada. Kalau kamu mungkin ingin mencoba hal yang baru dengan diri dia dalam naluri hasrat ini, peluk dia dari belakang, lalu bilang kata terima kasih, atau mungkin juga mengucapkan kata aku cinta kamu.
Dengan hal ini akan memberikan sebuah respon tersendiri, terutama dari gairahnya. Ya mungkin sentuhan secara emosional jarang dia berikan kepada kamu, sehingga naluri hasratnya yang seakan-akan sebagai bentuk rekreasi saja ketika ngejalin sebuah hubungan seksual dengan kamu. Tapi apapun yang terjadi saat kebahagiaan, masing-masing di antara kalian itu butuh kedekatan emosional. Bukan hanya tentang seksnya saja, bukan hanya pelampiasan hasrat saja, tapi kedekatan secara emosional itu yang akan membentuk hubungan kalian semakin dalam, dan semakin bisa merasakan bahwa ini adalah hubungan yang aman. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Priestess. Saat bagian masing-masing di antara kalian sepertinya masih malu-malu untuk melampiaskan hasratnya masing-masing. Padahal naluri dia berkata bahwa aku ingin memelukmu dari belakang dan kita bercumbu. Kita mulai dari belakang dulu. Dalam artian sentuhan dari belakang ya soal bagian. Tapi karena masih malu-malu atau mungkin juga belum terbiasa, inilah yang membuat hubungannya kurang memiliki sebuah fantasi. Ya, membahas tentang fantasi. Setiap jenis kelamin itu beda-beda ya soal bagian. Pada dasarnya pola dasar hasrat seksual dari laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Maka dari itu kalian harus bisa memahami satu sama lain. Karena The High Priestess ini energinya dalam masih malu-malu. Kalau membahas tentang pola dasar hasrat seksual pria, laki-laki ini umumnya hasratnya itu lebih spontan saat bagian. Gairahnya ini bisa muncul tanpa konteks emosional, karena bisa dipicu kuat oleh visual, oleh imajinasi secara langsung. Dan fantasi sering muncul sebelum kedekatan emosional itu hadir. Makanya terkadang tuh laki-laki tuh kayak nyerobot, kayak langsung deng gitu. Karena hasrat dari seorang laki-laki itu secara spontan. Sedangkan wanita, kenapa wanita terkadang kayak malu? Kayak kenapa wanita kadang menahan diri? Ini juga ada kaitannya. Sedangkan yang namanya pria itu otak pria ini lebih cenderung mengaktifkan rangsangan secara visual atau respon secara seksual. Karena laki-laki itu menggunakan otak kiri, jadi lebih cepat. Kalau wanita itu hasratnya itu lebih responsif juga ya umumnya. Tapi gairahnya muncul setelah ada rasa aman, ada kedekatan, ada sentuhan. Jadi kalau misalkan kalian sahabat kebaikan kalian laki-laki, kalian pengen berfantasi, kalian ingin memunculkan naluri hasrat kalian kepada seorang wanita, sentuh dia dulu secara emosional, buat dia nyaman dulu, beri kedekatan dulu, jangan langsung diterobos deng. Nanti kesannya itu beda. Karena yang namanya wanita itu akan dipicu oleh emosi, oleh makna dan hubungan-hubungan yang konteks. Karena fantasinya ini sering muncul setelah koneksi terbangun. Jadi perempuan sejati yang memiliki energi cinta kasih, dia akan ngerasain cinta yang luar biasa dalam hasrat ketika koneksi itu sudah terbangun. Tapi kalau koneksinya belum terbangun, jangan dipaksakan. Karena pasti akan ada perbedaan atau justru malu-malu di sini saat bagian. Karena yang namanya wanita, tubuh wanita ini butuh izin emosional sebelum gairahnya itu naik. Jadi harus ada izin secara emosional dulu. Kalau fantasi ini bisa terhubung saat bagian tanpa kecanggungan, tanpa malu-malu, mungkin hubungan kamu sama dia lebih romantis lagi. Kalau misalkan hubungannya udah lama, terkadang juga untuk berfantasi di sini kayak ngerasa bosen. Kita juga harus bisa memahami dulu tentang naluri hasrat, fantasi pasangan kita. Baik kamu mungkin yang laki-laki atau mungkin dia yang laki-laki, atau kamu yang perempuan atau dia yang perempuan saat bagian. Kalau fantasi laki-laki ini biasanya itu cenderung lebih eksplisit dan juga visual. Makanya dia itu akan fokus pada tindakan dari ekspresi. Kadang lebih memikirkan tentang performanya dia, dominasinya dia, tentang variasi fisik atau gayanya. Dan biasanya fantasinya itu selalu berubah-ubah, tidak tetap. Kalau seorang perempuan, fantasinya itu cenderung lebih naratif sahabat bagian.
dan juga lebih emosional lagi. Makanya ada lagu ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Lagunya Ari Lasso kalau nggak salah ya. Ya harus sentuh hatinya dulu, agar bisa ngerasain rasa bahwa seorang wanita itu dipilih, seorang wanita itu diinginkan, seorang wanita itu dihargai. Maka ketika hal itu terjadi, fantasinya itu akan muncul. Ketika fantasinya muncul, kedekatannya itu bisa mendalam, merasa diinginkan sepenuhnya, sehingga bisa bermain tanpa malu-malu, tanpa ada rasa canggung, dan hasrat gairahnya ini bisa saling tersampaikan satu sama lain. Kalau kita mengenal lagi tentang laki-laki dan perempuan saat kebahagiaan, kepada pasangan kamu, jika pasangan kamu adalah pria atau suami kamu ya saat kebahagiaan, fantasi dengan pasangan pria ini biasanya berfantasi tanpa kehilangan cinta. Fantasi tidak selalu berkaitan tentang kebutuhan emosional, tetapi setia. Meskipun terkadang fantasinya ini beragam, karena fantasi itu penting bagi diri dia. Namun, fantasi di dalam sebuah hubungan seksual dari seorang pria itu terpisah dari komitmen. Makanya terkadang nih, kalau misalkan pasangannya tidak bisa memberikan gairah dan fantasi, dia bisa berfantasi ke orang lain. Tapi bagi seorang pria, pasangannya itu satu. Makanya kalau kamu pasangannya seorang laki-laki, kamu coba berfantasi di situ. Agar apa? Agar dia tidak berfantasi kemana-mana ke orang lain. Sedangkan wanita, fantasinya justru akan menempel kepada pasangan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kualitas hubungan tersebut. Kalau hubungannya ada luka emosional, ini untuk mengeluarkan fantasinya itu kayak kaku. Karena bagi seorang wanita, fantasi itu adalah cerminan dari kedekatan. Yang memang agak rumit di sini soal bagian. Tapi agar bisa fantasinya bersama menyatu, sentuh seorang wanita dengan hatinya tepat di dadanya, tepat di hatinya. Bukan sebagai wanita itu sebagai ya sesuatu yang harus dijadikan sumber imajinasi bagi seorang pria, bukan. Tapi sentuh dulu emosionalnya, beri rasa aman dulu, agar gairahnya itu juga bisa saling terhubung satu sama lain. Karena bagi seorang wanita, fantasi itu menempel pada pasangan saat kebahagiaan. Dan ini memang harus seimbang. Kalau nggak seimbang, naluri hasratnya itu bisa menurun. Kalau seorang laki-laki hasratnya menurun, ini biasanya itu paling sering itu karena stres, capek, karena penurunan hormon atau usia juga ya saat kebahagiaan. Kalau wanita hasratnya menurun, itu biasanya karena konflik emosional. Kalau ada konflik secara emosional, hasratnya seketika menurun. Kalau merasa tidak dihargai, hasrat seksualnya seorang wanita itu pasti akan turun. Karena beban mental. Kalau beban mentalnya muncul, hasratnya itu juga langsung turun saat kebahagiaan. Maka kalian harus memahami ini. Kalau pria kan kalau stres banget, hasratnya itu bakalan turun. Kalau capek banget, hasratnya bakalan turun. Dan juga penurunan hormon. Jadi laki-laki itu lebih ke ranah fisik, kalau perempuan itu lebih ranah ke emosional. Maka dari itu memang harus ada kedekatan secara emosional ya. Kalau sama pasangan jangan malu-malu. Coba nanti kalian coba praktekkan. Mungkin nanti Kevin akan menggunakan kartu seksual magic tarot tentang gaya-gayanya itu seperti apa, dimana gayanya itu mungkin bisa dijadikan imajinasi kalian untuk berfantasi bersama, agar naluri hasrat kalian tetap menjaga hubungannya agar satu vibrasi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of School. Saat bagian menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing itu penting banget ya. Terkadang kalau laki-lakinya minder, ini juga hasrat fantasinya itu kurang. Terkadang perempuan juga sama, kalau hatinya tidak disentuh, ini juga kalau mengeluarkan sisi hasratnya itu juga kayak setengah-setengah. Ya udahlah, seks itu sebagai rekreasi saja, bukan sebagai ekspresi cinta. Kalau mungkin penghasil keturunan sudah punya anak, tujuan seks itu kan ada 3, penghasil keturunan atau untuk anak. Lalu seks untuk sebagai bentuk ekspresi cinta, atau seks sebagai rekreasi. Tapi kalau
tipe seksnya di sini tuh hanya untuk rekreasi, untuk ngeluarin hasratnya doang. Ya, sentuhan secara emosionalnya nggak dapet, sehingga hubungannya kurang intim. Gairah itu akan mempengaruhi keintiman dalam ngejalin sebuah hubungan loh, sahabat bagian. Lalu cek untuk energi yang selanjutnya, The Lover. Sahabat bagian, orang ini masih cinta sama kamu, karena The Lover di dalam kartu tarot itu punya makna tentang sang kekasih. Sama ya kayak artinya The Lover. Dalam artian dia masih punya naluri hasrat seksual kepada kamu, karena kamu adalah kekasihnya, kamu adalah cintanya. Namun untuk memahami setiap hasrat dan fantasi antara laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi harus dipahami dulu di situ. Ketika sudah memahami, hubungan kalian akan semakin bergairah, akan menciptakan keintiman bersama. Seks itu penting banget di dalam sebuah hubungan. Meskipun di Indonesia kayaknya tabu banget, kayaknya aduh ini nggak pantas diomongin. Tapi sebenarnya ini penting saat bagian. Rata-rata orang yang sudah menikah, apalagi udah nikah lama, hasrat seksnya itu kayak udah buat rekreasi doang, udah buat ngeluarin hasratnya doang, udah. Namun esensi dari mengekspresikan cintanya itu nggak dapet. Kenapa? Karena masih malu-malu untuk menyuarakan fantasinya masing-masing. Mungkin fantasinya harus pakai lingerie, mungkin fantasinya ya di tempat yang berbeda, nggak cuma di kamar doang, mungkin di ruang tamu atau di teras, atau mungkin juga di atap rumah, atau mungkin juga di pekarangan. Fantasinya bermacam-macam, atau mungkin juga dengan alat-alat bantu dan lain sebagainya. Itu nggak masalah, itu normal selagi kalian melakukannya dengan pasangannya masing-masing tanpa rasa canggung atau malu. Malu ini yang terkadang membuat cinta secara hasrat seksual itu tidak tersampaikan, padahal orang ini masih punya keyakinan bahwa dia punya cinta kepada kamu. Jadi hasratnya ini dituangkan karena ada sisi emosional, bukan hanya sebatas pelampiasan hasrat doang. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Scepter. Ya, kartunya Queen di sini muncul. Jadi buat yang laki-laki yang nonton di sini, buat para pria, agar naluri hasratnya dia bisa semakin bergairah dengan kamu, buat dia aman, buat dia nyaman dulu. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa langsung didobrak, brok, nggak bisa. Buat dia aman dulu, buat dia nyaman dulu, baru bisa mulai untuk adegan-adegan fantasi yang mungkin sesuai dengan apa imajinasi kalian. Buat salah bagian di sini yang perempuan, bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia agar hasratnya muncul? Puji dia, akui dia. Meskipun secara hasrat, secara naluri, hasratnya itu secara spontan. Jadi kamu harus siap kapanpun jika dibutuhkan, jika dia menginginkan untuk bercinta dengan kamu. Jadi kamu harus siap. Kalau laki-laki kan hasratnya kan spontan. Kalau perempuan, ya dia bisa menunggu, dia bisa sabar. Tapi kalau laki-laki enggak. Jadi harus ada timingnya nih yang pas di mana. Atau mau juga kalian bisa janjian, oke, kita sayang, kita cari tempat yang romantis buat kita. Kita bisa honeymoon lagi, ngulangin suasana lagi untuk berhoneymoon. Tidak masalah. Dengan mempersiapkan hal itu artinya kalian menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta privasi hanya untuk kalian berdua. Apalagi ini bulan Desember, banyak tanggal merah untuk berliburan. Kalian bisa staycation, liburan bareng, atau lain sebagainya, untuk menciptakan naluri hasrat kalian agar hubungannya tetap terjaga, terutama dari komponen cinta yaitu gairah. Oke. Ini adalah yang Kevin lihat ya tentang naluri cintanya, yang memang harus ada keseimbangan antar kamu dan dia. Kevin akan menggunakan kartu Sek Magic Tarot di sini, dan sengaja Kevin pakai kartunya kecil karena kemarin kena dolar kuning, jadi kebenet ya video-video tema dewasa. Dan kalian yang komentar, Kevin kapan tema dewasanya? Tidak semudah itu. Kadang videonya tahu-tahu juga hilang, videonya nggak kena monetis atau kena peringatan karena gambarnya terlalu erotis atau mungkin juga kata-katanya ya. Ya peraturan YouTube di Indonesia memang kayak gitu ya. Coba kita lihat bersama-sama. Ini adalah fantasi gaya atau varian seksual buat kamu bersama pasangan kamu.
Jadi gaya ini bisa kalian jadikan imajinasi atau fantasi kalian untuk mulai hubungan yang lebih hangat lagi dengan pasangan kamu. Dan siapapun sahabat kebahagiaan, tetap menjaga komen, tetap menjaga kolom komentar yang positif dan baik. Untuk kamu yang LDR, oke, jangan resah. Pasti ada waktu untuk bertemu dengan kekasih kamu ya. Yang penting kalian sudah tahu, oh ternyata ngejalin hubungan dalam fantasi ini memang butuh pemahaman dulu agar vibrasi kalian menyatu satu sama lain. Kita lihat ada fantasi apa yang mungkin bisa menjadikan ini seks adalah magic untuk menciptakan sebuah kedekatan emosional agar hubungannya semakin bergairah. Oke, kita cek bersama-sama energinya seperti apa. Kita cek ya sahabat bagian. Nanti kalau gambarnya Kevin kok kartunya kecil banget gak kelihatan, di zoom aja sahabat bagian, di zoom aja. Karena Kevin pakai kartu kecil ini ya untuk melindungi ya, biar Kevin gak kebenet. Karena di Indonesia tahu sendiri ya, hal ini sangat tabu sekali. Jadi ini Kevin persembahkan video ini untuk kalian yang nanyain kapan Kevin video ini muncul khusus 21 tahun. Ya ini Kevin munculkan. Oke, energinya dalam fantasinya. Seperti ada sebuah cambukan, sesuatu hal yang merangkak. Kartunya adalah Knight of Swords. Ya, terkadang posisi semacam ini mungkin kayak ngerasa malu banget ya, terutama buat cewek. Apakah aku harus merangkak seperti anjing? Bukan tentang hal itu, tapi bagaimana setiap hal yang berkaitan dari gerakan ini bisa memicu hasrat dan juga gairah. Ya mungkin agak sedikit sakit ya. Sakitnya kenapa? Si laki-laki ini mungkin narik rambut kamu, tapi jangan keras-keras. Kenapa seperti itu? Karena ketika rambutnya ditarik atau dijambak istilahnya, keluarkan desahan, dimana desahan itu bisa membuat si laki-lakinya tergoda. Karena laki-laki juga bisa mendapatkan rangsangan dari desahan seorang wanita. Ya ini bisa dimulai saat kebahagiaan. Ini fantasinya. Agar fantasinya naik, beri desahan, beri kata-kata yang membuat sang laki-lakinya ini merasa semakin memuncak. Karena ini adalah visualnya dia, dari audio visualnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, King of Cup. Dia bisa kok menyentuh kamu secara hati, secara emosional, selagi kamu di sini nggak malu-malu buat kalian yang perempuan. Kenapa nggak mau malu-malu? Dia pasangan kamu. Dia kekasih kamu. Jangan malu-malu. Kalau misalnya kamu udah ngerasa aman dan nyaman, tapi kalau kamu ngerasa, Kevin aku belum ngerasa aman, nyaman, masih banyak konfliknya, bahas dulu, selesaikan dulu. Dibahas dulu, selesaikan dulu, biar sama-sama lega. Seorang perempuan akan bisa berimajinasi dan berfantasi kalau dia udah ngerasa aman secara emosional. Dan kamu mungkin yang laki-laki, ketika kamu melakukan banyak fantasi, tapi kenapa pacarku atau istriku atau pasanganku ini dia kayak males-malesan ya, ini kayak dia nolak ya, kenapa ya? Nah, kamu coba harus bisa introspeksi. Kenapa dia nolak? Karena dia ngerasa nggak aman, ada konflik emosional yang belum selesai dengan kamu. Ketika ngejalin hubungan seksual dengan pasangan kamu juga bisa tahu dengan intuisi kamu, dengan gerakan kamu, kok kenapa kayak gini nggak mau ya? Seperti ini nggak bisa ya? Kalau wanitanya nggak mau dan nggak bisa, ini ada konflik emosional. Kalau laki-lakinya, ketika si wanitanya ini punya hasrat yang besar, mau bercinta, tapi dia kayak ogah-ogahan, sulit berdiri dan malas. Ini mungkin karena faktor hormon, capek, karena ngerasa mungkin fantasinya ada di orang lain, itu bisa. Maka untuk hal ini coba diskusikan bareng-bareng ya sahabat bagian, karena kartunya adalah King of Cup. King of Cup itu adalah raja yang berbicara dari hati ke hati dan menerima masukan dari seorang queennya. Oke. Jadi harus ada sentuhan secara emosional. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, nggak tahu kenapa Kevin melihat di sini, ini visualnya itu ada di rambut. Kartunya adalah Nine of Pentacles. Visualnya ada di rambut. Oke, kalau visualnya di rambut, entah kamu saat bagian perempuan, kamu rambutnya panjang, bagus atau apa, coba
pakai sampo atau wangi-wangian yang menurut kamu ini adalah wangi terbaik atau wangi kesukaannya dia akan mencium rambut kamu. Dia akan bermain dengan rambut kamu. Karena ini mungkin bisa menjadi fantasi dari tubuh kamu, terutama rambut. Kevin, rambutku udah beruban. Gak masalah saat bagian, yang penting wangi. Yang penting wangi. Karena Kevin melihat di sini, fantasinya akan muncul ketika mahkota kamu atau rambut kamu bersinar di mata dia. Ini fantasinya akan muncul. Jadi keramas ya, sangat bagian keramas. Kalau mau main keramas, rambutnya wangi, pakai conditioner lembut, pakai parfum rambut, biar ketika kamu ngibas-ngibasin, gairahnya, hasratnya akan semakin muncul. Oke, nah balik lagi ya. Visualnya dia ternyata dari aroma. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Emperor. Saat bagian, ya beri waktu dia untuk bisa improvisasi. Apapun yang ingin dia lakukan, berilah dia waktu untuk improvisasi. Biarkan dia menjadi sang dominan. Entah kamu yang dominan atau dia yang dominan. Sekarang beri waktu buat dia yang dominan. Ikuti alurnya. Karena kartu Emperor di sini adalah mengizinkan dia menjadi seorang emperornya. Jadi nggak bisa egois. Nggak bisa egois. Kalau kamu pengen menjadi emperor, kamu yang berkuasa, oke, bilang, aku yang di atas, kamu yang di bawah. Oke, boleh. Nggak masalah soal kebahagiaan. Kasih jarak, kasih waktu, ataupun juga mau bermain sama-sama dominan di sini. Ya, tapi persiapkan dulu energi kalian. Jangan sampai kelelahan. Stamina kalian juga harus dijaga. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah The Word. Saat bagian hubungan ini bisa semakin bergairah dan akan terus, karena The Word ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah kenikmatan juga ya, saat bagian. Kenikmatan. Setelah melakukan itu semua, jangan buru-buru untuk pakai baju atau langsung mandi. Jangan buru-buru saat bagian. Ketika mungkin sudah klimaks dan lain sebagainya, peluk dia. Nikmati sentuhan tubuhnya masing-masing meskipun sudah keluar ya. Peluk dia. Dan setelah itu bersih-bersih bareng-bareng. Kalian bisa tidur sama-sama tidak mengenakan selai baju pun. Yang fungsinya apa? Agar kehangatan dari kulit kalian, dari tubuh kalian ini bisa memberikan sebuah kenyamanan satu sama lain. Karena panas tubuh kita ketika kita berdampingan dengan pasangan ini akan menyalurkan energi. Apa itu energinya? Energi kenyamanan. Maka ketika melakukan ini semua selesai, jangan ditinggal ya pasangannya. Peluk dia, rasakan hangatnya dari tubuh kamu, dari aroma kamu, dari aroma tubuh kamu, agar tubuh juga bisa mengenali, oh ini kekasihku, oh ini pasanganku, agar tidak lari kemana-mana. Ini mungkin adalah fantasi yang bermanfaat buat sobat bagian ya. Oke. Seperti ini aja untuk pembacaan tema kita hari ini ya sobat bagian. Dan kita akan lihat ada zodiak apa yang tentunya semakin hangat hasratnya, semakin bergairah dan semakin berfantasi. Kita cek ya. Jika zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau kalian suka tentang tema ini, support Kevin selalu ya sobat bagian, karena nggak gampang bikin video ini. Butuh energi juga, dan juga butuh pengorbanan, karena biasanya videonya itu dolar kuning. Jadi kalian harus support Kevin ya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Nggak cuma di video tema ini aja, tapi di video-video lain. Karena nggak mudah untuk bikin video tema dewasa, terutama di Indonesia. Oke, kita cek zodiaknya apa. Ada Aquarius, lalu selanjutnya di sini ada Gemini, ada Scorpio. Scorpio itu nggak akan pernah ketinggalan kalau tema dewasa. Ada Aries, Aries juga sama. Ada Libra, selanjutnya ada Pisces, ada Capricorn, ada Cancer, ada Taurus, dan yang terakhir di sini adalah Leo. Wow, ini zodiaknya gede-gede banget nih. Gede kemauannya ya. Gede apanya lagi nih soal kebahagiaan. Lalu untuk inisial namanya, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisialnya ada huruf U,
Lalu selanjutnya ada huruf T, ada huruf S, lalu di sini ada huruf R, ada huruf K, ada huruf G, lalu di sini ada huruf H, ada huruf A, selanjutnya ada huruf L, ada huruf P, ada huruf Q, lalu di sini ada huruf W, ada huruf B, ada huruf X, oke, ada huruf F, ada huruf D. Selanjutnya di sini ada huruf Z, lalu di sini ada huruf C, selanjutnya ada huruf E, ada huruf I, dan yang terakhir di sini adalah huruf N. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Kalau inisial namanya atau zodiaknya nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bermeram durja. Ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya. Jadikan ini sebagai edukasi kalian untuk memahami tentang ranah sekskologi. Dan mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, biar Kevin semakin semangat lagi untuk memberikan video-video edukasi yang tujuannya adalah untuk membuat sahabat kebahagiaan ini punya wawasan baru tentang cinta. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya ya. Tetap bergairah dan sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo. Rahayu, rahayu, rahayu.